Hai Sobat Sinema, kembali lagi di channel Cinema Recap. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film survival yang berjudul The End of Oak Street. Dalam cerita film ini, sebuah permukiman tiba-tiba berpindah ke lokasi hunian dinosaurus akibat kejadian misterius. Sebuah keluarga bermasalah akhirnya harus berjuang menghadapi berbagai ancaman maut di saat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan permukiman mereka. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada akhir pekan, penduduk di sebuah permukiman bernama Oak Street menggelar acara khusus untuk mempererat hubungan mereka. Lantas, di tengah acara, sepasang suami istri bernama Greg dan Dennis terlibat pertengkaran kecil. Ketegangan ini bermula saat Greg akan pergi untuk melakukan pekerjaan sampingannya sebagai pengantar pizza. Danny selalu mengkritik sikap Greg yang tidak mau meluangkan waktu untuk keluarga. Keributan Greg dan Dennis lalu disaksikan oleh kedua anak mereka yang bernama Audrey dan Brian. Mengetahui Greg dan Dennis sering bertengkar, Audrey dan Brian kini khawatir orang tua mereka akan bercerai. Setelah itu, Dennis mengunjungi rumah tetangganya yang bernama Huddleston. Dennis lalu menunjukkan draft cerita buatannya kepada Huddleston yang pernah berpengalaman menjadi editor. Huddleston akhirnya memuji Dennis karena berhasil membuat cerita yang detail dan menyentuh hati. Usai memberikan ulasan, Huddleston menunjukkan sebuah tumbuhan aneh di halaman belakangnya yang belum lama ini muncul. Kini, Dennis pun berencana untuk mengunjungi perpustakaan umum Oak Street untuk mencari informasi soal tumbuhan tersebut. Setelah meninggalkan rumah Huddleston, Dennis diprotes oleh seorang tetangga yang bernama Mel. Penyebabnya, anjing peliharaan keluarga Dennis, yaitu Starbucks, buang air sembarangan di area rumah Mel. Mel lalu mengancam akan menyingkirkan Starbucks jika anjing itu kembali berulah. Menanggapi hal ini, Dennis mengancam akan membakar rumah Mel jika sampai ia menembak anjing milik keluarganya. Pada malam harinya, keluarga Dennis yang kita sebut saja dengan nama plat makan bersama dalam suasana rukun. Namun di balik itu, Audrey dan Brian masih mencemaskan hubungan orang tua mereka yang sedang bermasalah. Memasuki jam tidur, tiba-tiba ada cahaya sangat terang yang sempat muncul di Oak Street hingga membuat Brian bangun. Keesokan paginya, Brian menceritakan cahaya misterius tersebut. Rupanya, Brian sempat merasakan hembusan angin yang sangat kencang saat cahaya itu muncul. Apapun itu, Dennis dan Greg tidak menganggap cahaya itu sebagai sesuatu yang janggal. Tak lama kemudian, Mel mendatangi Plat dan menuding bahwa kedua anak mereka melakukan prank terhadap Mel. Mel lalu menunjukkan aksi jahil itu adalah menaruh gundukan kotoran di area halaman rumah Mel. Rupanya, Mel menuding kedua anak Dennis karena selama ini ia tidak menyukai Plat karena ulah Starbucks. Pada akhirnya, Greg memastikan bahwa keluarganya tidak akan melakukan prank separah ini meskipun mereka tidak berhubungan baik dengan Mel. Waktu pun terus berlanjut hingga Dennis mengunjungi perpustakaan umum Oak Street untuk mencari informasi soal tumbuhan aneh di area rumah Huddleston. Usai gagal menemukan informasi incarannya, Dennis diberitahu oleh pengelola perpustakaan bahwa tumbuhan tersebut mirip dengan Plurimia yang merupakan spesies tumbuhan prasejarah yang sudah lama punah. Pada malam harinya, Oak Street diguyur hujan deras disertai petir. Tak lama kemudian, cahaya misterius yang pernah dilihat oleh Brian kembali muncul selama beberapa detik. Sesaat setelahnya, Oak Street mengalami pemadaman listrik. Anehnya, badai yang menerpa Oak Street tiba-tiba berhenti begitu cahaya misterius menghilang. Usai mengamati kondisi permukimannya, Greg meminta keluarganya untuk tidak keluar rumah demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Keesokan paginya, Plat mendapati pemadaman listrik di Oak Street masih berlangsung. Mereka lalu meyakini pemadaman itu terjadi akibat badai yang menerpa permukiman semalam. Lantas, saat Dennis hendak mencuci piring, air dari keran tiba-tiba tidak bisa keluar. Ini artinya
permukiman sedang kehilangan sumber air. Greg akhirnya menyuruh kedua anaknya untuk tetap di dalam rumah sampai situasi Oak Street kembali normal. Setelah itu, Dennis dan Greg pergi mencari Starbucks yang menghilang. Mereka lalu merasa suhu di permukiman sekarang lebih panas dari biasanya. Tak lama kemudian, Dennis dan Greg menemukan semburan air yang diyakini muncul akibat kebocoran pipa. Namun, setelah memeriksa lebih lanjut, Greg memastikan air bersuhu panas itu berasal dari alam. Saat Greg melanjutkan pencarian Starbucks, Dennis pergi ke rumah Huddleston untuk mengetahui keadaannya. Sesampainya di tujuan, Dennis sangat terkejut karena Huddleston telah tewas. Usai mengambil alih senjata api milik Huddleston, Dennis memeriksa halaman belakang dan menemukan banyak tumbuhan prasejarah. Di waktu bersamaan, Greg yang masih mencari Starbucks harus menghadapi seekor hewan predator yang tidak diketahui. Lantas, saat Greg berjuang melarikan diri, terungkap bahwa hewan itu adalah spesies raptor. Kemungkinan besar, Huddleston tewas akibat serangan dari raptor. Greg akhirnya tertolong oleh aksi Dennis yang berhasil menembak raptor. Namun, dinosaurus predator itu masih bisa bangkit, sehingga Dennis dan Greg langsung melarikan diri secara dramatis. Dennis dan Greg berhasil kembali ke rumah mereka dengan selamat saat pasangan itu nyaris terkena serangan raptor yang lain. Greg lalu mengunci pintu dan berusaha menahannya sekuat tenaga agar raptor tersebut gagal memasuki rumah. Setelah itu, Platt berusaha meninggalkan Oak Street demi menghindari serangan maut dinosaurus. Rupanya, para warga lainnya juga melakukan hal yang sama. Platt lalu mendapati Oak Street kini berada di tengah habitat dinosaurus. Ini artinya permukiman itu sedang berada di dunia prasejarah yang berlatar ratusan juta tahun yang lalu. Platt akhirnya kembali ke rumahnya dan memblokir setiap jendela dengan kayu dengan harapan dinosaurus tidak bisa memasuki rumah. Saat memikirkan kondisi keluarganya, Greg berterus terang kepada Dennis. Ternyata Greg sudah kehilangan pekerjaan tetapnya sejak beberapa minggu yang lalu. Inilah sebabnya Greg sibuk melakukan pekerjaan paruh waktu agar ia bisa terus menafkahi keluarganya sampai mendapatkan pekerjaan tetap yang baru. Tak lama kemudian, Audrey memberitahu bahwa basement rumah yang hendak dijadikan tempat berlindung kini kebanjiran. Dennis akhirnya harus merelakan draft novelnya yang tersimpan di basement. Setelah itu, Platt berdiskusi soal kondisi Oak Street yang sedang terjebak di dunia purba. Mereka lalu berteori permukiman berpindah ke dunia purba akibat terkena cahaya misterius. Jika benar, maka artinya cahaya itu adalah portal yang mampu memindahkan objek dari masa depan ke masa lalu ataupun sebaliknya. Platt akhirnya meyakini memasuki portal adalah satu-satunya cara untuk kembali ke dunia asal mereka. Pada malam harinya, rumah Platt goncang. Gempa yang ditimbulkan oleh gerakan seekor dinosaurus berleher panjang yang sedang lewat. Saat gempa telah berhenti, Platt melihat Mel menembak kawanan dinosaurus terbang predator karena hewan itu mendekati area rumahnya. Mel akhirnya menjadi santapan dinosaurus terbang akibat menyerang mereka. Setelahnya, Dennis mengecam sikap Greg yang terlalu optimis soal nasib keluarganya yang terjebak di dunia purba. Greg lalu membalas dengan mengecam upaya Dennis untuk menjadi novelis. Menurut Greg, upaya itu membuat Dennis kehilangan waktu untuk suami dan anak-anaknya. Di saat orang tuanya sedang ribut, Brian diam-diam keluar rumah setelah melihat Starbucks diburu oleh seekor raptor. Brian lalu dipukuli oleh seorang tetangganya yang kita sebut saja dengan nama Rick. Ternyata Rick melakukan aksinya untuk balas dendam karena Brian menyebabkan adik Rick mengalami patah lengan. Usai ditinggalkan oleh Rick dan adiknya, Brian ditemukan oleh Audrey yang diam-diam mengikutinya. Saat kembali mencari Starbucks, Brian dan Audrey berhasil menyelamatkan seorang gadis bernama Janet dari serangan raptor. Ternyata, Janet baru saja kehilangan kedua orang tuanya yang tewas akibat serangan raptor. Brian dan Audrey
akhirnya mengajak Janet bergabung dengan keluarga mereka agar kondisinya bisa lebih aman. Di waktu bersamaan, Dennis dan Greg mencari kedua anaknya dalam kondisi panik karena mereka takut anak-anaknya akan dimangsa oleh dinosaurus. Tak lama berselang, seekor Spinosaurus memburu Dennis dan Greg. Greg dan Dennis lalu berlindung di dalam mobil demi menghindari kontak dengan gerombolan dinosaurus yang berlari melewati lokasi. Saat gerombolan itu sudah pergi, Greg dan Dennis tak sengaja menemukan sebuah portal di rumah seorang warga. Portal itu akhirnya menghilang saat Greg dan Dennis berdebat soal langkah selanjutnya. Keesokan paginya, Greg dan Dennis bersyukur karena berhasil menemukan kedua anaknya dalam kondisi masih hidup. Greg lalu mengizinkan Janet untuk bergabung dengan keluarganya agar gadis itu bisa mendapatkan perlindungan. Usai menyuruh Brian dan yang lainnya berlindung di dalam rumah Janet, Greg dan Dennis melakukan pemeriksaan guna memastikan apakah jalan ke rumah mereka sudah aman atau belum. Usai memastikan jalan pulang sudah aman, Greg dan Dennis mulai berjalan menuju rumah mereka bersama Brian dan yang lainnya. Mereka lalu mendapati kebakaran yang ditimbulkan oleh serangan Spinosaurus mulai menyebar luas. Tak lama berselang, Plat berpencar demi menghindari serangan seekor Allosaurus. Allosaurus itu pun lalu menyerang balik hingga ia pun menyantap Greg tepat di hadapan Dennis. Plat akhirnya melarikan diri dalam kondisi terpukul hebat akibat kematian Greg yang mengenaskan. Seiring berjalannya waktu, Plat memilih beristirahat di rumah mereka sambil menenangkan diri. Di saat Plat sedang beristirahat, seekor ular yang pernah memburu Brian memasuki rumah tanpa sepengetahuan orang-orang. Begitu mengetahui kehadiran ular raksasa itu, Brian langsung memberanikan diri untuk bertindak hingga ia pun berhasil mencegah ular memangsa Dennis. Dennis lalu menyerang ular tersebut secara bertubi-tubi. Saat hewan itu beralih memburu Brian, sang ular akhirnya melarikan diri akibat serangan Dennis. Saat kebakaran mulai mendekati rumah Plat, mereka menemukan sebuah portal yang muncul di bukit Oak Street. Plat lalu bergegas ke bukit itu sambil berusaha menghindari kontak dengan dinosaurus. Lantas di titik ini, jumlah warga yang menjadi korban serangan dinosaurus menjadi semakin banyak. Saat mendekati lokasi tujuan, Plat mendapati portal incaran mereka terletak di dekat atap rumah Falkor yang merupakan pengelola perpustakaan umum Oak Street. Plat lalu memasuki rumah tersebut tanpa mengetahui Falkor sedang bersembunyi setelah suaminya dimangsa oleh dinosaurus. Tak lama kemudian, Plat mencapai atap rumah dan mendekati portal yang mengarah ke sebuah permukiman. Ternyata portal itu muncul dan menghilang setiap beberapa detik. Saat Dennis berusaha memberanikan kedua anaknya, Janet melompat ke portal selagi portal itu sedang muncul. Brian lalu berakhir jatuh dari atap karena ia melompat tepat saat portal menghilang. Saat Brian merasa kesakitan di bagian kakinya, ia diserang oleh Pterosaurus yang mengintai sejak tadi. Brian lalu berhasil selamat berkat bantuan Starbucks yang muncul di waktu yang tepat. Usai mengusir Pterosaurus, Dennis dan kedua anaknya kembali memasuki rumah Falkor agar nanti bisa kembali menggunakan portal. Saat menuju atap, Plat menghadapi dinosaurus menyerupai kadal yang hendak memangsa mereka. Demi menyelamatkan Plat, Falkor nekat keluar dari persembunyiannya dan menembak mati dinosaurus tersebut. Falkor lalu berakhir disantap oleh dinosaurus lainnya dalam upaya melindungi Plat. Selagi ada kesempatan, Plat bergegas ke atap hingga akhirnya mereka dan Starbucks berhasil melompat ke dalam portal. Kini, Plat berada di permukiman yang tidak jauh dari Oak Street.
Adapun sekarang, mereka berada di tahun 1982 yang merupakan timeline asal mereka. Tak lama kemudian, Janet menyusul dan mengajak Platt melihat Oak Street dari kejauhan. Beberapa saat setelahnya, Platt menemukan bukti yang mengejutkan. Ternyata mereka kini memasuki waktu menjelang kemunculan portal yang memindahkan Oak Street ke dunia purba. Mengetahui portal akan muncul dalam kurun waktu 20 menit, Janet bergegas menyusul kedua orang tuanya agar mereka bisa menghindari pemindahan. Dennis selalu menggunakan telepon umum di lokasi untuk berpura-pura memesan pizza yang biasa diantar oleh Greg. Melalui trik ini, Dennis berhasil membawa suaminya ke lokasi dengan cepat sehingga ia bisa terhindar dari pemindahan. Belajar dari pengalaman ketirnya di dunia purba, Dennis akhirnya mau berdamai dengan Greg sehingga mereka kembali menjadi pasangan yang harmonis. Tak lama berselang, portal raksasa kembali muncul di wilayah Oak Street. Portal itu akhirnya menukar posisi Oak Street dengan hutan purba. 2 tahun kemudian, terungkap bahwa permukiman Platt sebenarnya bernama Flowervale, sedangkan Oak Street sebenarnya adalah nama wilayah tempat permukiman itu berada. Demi melindungi penduduk, ilmuwan dan militer Amerika Serikat mensterilkan hutan purba sekaligus menangkap dan membunuh banyak dinosaurus. Seiring bergulirnya waktu, Dennis berhasil menerbitkan novelnya yang berjudul The End of Oak Street. Rupanya, Dennis menulis novel itu berdasarkan pengalaman nyata keluarganya saat berjuang bertahan hidup di dunia purba, dan film pun akhirnya selesai. Itu dia keseluruhan alur cerita film The End of Oak Street yang dirilis pada tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.